Ketika saya bicara tentang bagaimana mengukur kesehatan laundry Anda, salah satu variabel yang saya katakan jarang dilakukan oleh 8 dari 10 pengusaha laundry adalah tidak mengukur atau tidak menyisihkan biaya penyusutan. Kali ini kita akan bicara hal yang berkaitan dengan penyusutan ya. Kalau kita bicara soal duit atau uang laundry, salah satu hal yang umumnya tidak dilakukan oleh cukup banyak teman sebetulnya. Saya agak prihatin karena soal-soal begini ya. Karena ini menyangkut sesuatu yang sebetulnya harus disiplin, disisihkan uangnya. Jadi, ketika saya bicara tentang bagaimana mengukur kesehatan laundry Anda, salah satu variabel yang saya katakan jarang dilakukan oleh 8 dari 10 pengusaha laundry adalah tidak mengukur atau tidak menyisihkan biaya penyusutan. Biaya penyusutan itu adalah berkaitan dengan mengantisipasi kebutuhan Anda harus membeli lagi alat itu setelah masa pakainya berlalu. Misalnya, katakanlah ya, kalau saya membeli mobil misalnya ya, kalau saya membeli mobil dulu ketika saya masih muda gitu, saya bikin masa pakainya 5 tahun, sesudah 5 tahun saya ganti. Tapi kemudian karena kualitas mobil yang saya beli itu makin bagus, maka saya menetapkan jangan 5 tahun deh, 10 tahun saya ganti. Gitu kan? Nah, untuk itu kan saya harus biasa menyisihkan sebagian dari penghasilan saya untuk cadangan membeli mobil baru itu kan. Nah, kalau alat perlengkapan usaha juga kita harus berpikir dengan cara itu. Mesin yang Anda beli itu tidak kekal, tidak dipakai untuk selama-lama-lamanya. Jadi dia akan aus, dia akan rusak, dia akan jadi besi tua. Jadi itu akan diganti. Karena itu pertanyaan yang harus jelas di pikiran Anda terkait dengan pembelian jenis mesin yang Anda pakai, itu adalah berapa masa pakainya. Nah, memang kalau secara sembrono dihitung itu biasanya salah satu cara menghitung kasar, dan kasar itu seringkali kurang tepat ya. Tapi daripada tidak sama sekali lumayan lah gitu ya. Jadi biasanya kalau Anda mengukur usia mesin Anda dipakai berapa tahun. Jadi ada yang menghitungnya dengan cara, misalnya ini usianya kira-kira 5 tahun. 5 tahun berarti 60 bulan. 60 bulan. Katakanlah misalnya kalau 60 bulan untuk gampangnya, mesinnya Anda beli dengan harga 30 juta misalnya ya. Atau lebih gampang lagi 60 juta lah ya, supaya enak dibagi saja ya. Jadi kalau 60 bulan, 60 juta, berarti satu mesin itu penyusutannya 1 juta. Bisa ngikutin ya? Jadi satu mesin yang harganya 60 juta dengan masa pakai 5 tahun dibagi bulan menjadi 60 bulan, sehingga 60 juta itu susut hilangnya setiap bulan 1 juta. Sehingga artinya Anda harus menyisihkan uang 1 juta untuk beli mesin lagi 5 tahun yang akan datang mengganti mesin ini. Kalau tidak, ketika mesinnya rusak berat habis, Anda tidak punya keuangan untuk menggantinya. Gitu ya. Nah, tentu kalau orang akuntansi itu ada biaya penyusutan, itu nanti dikaitkan dengan macam-macam teori akuntansi lah ya, yang saya sendiri nggak terlalu paham. Misalnya nilai residu mesin itu. Artinya mesin itu kalau sudah dihitung 5 tahun, pas 5 tahun sesudah 60 bulan, masih bisa dijual nggak? Apakah ada nilai residunya? Atau dia 0? Atau kalau masih dijual misalnya masih laku 5 juta, misalnya itu nilai residu. Saya nggak terlalu pusing lah soal itu karena saya bukan sarjana akuntansi, saya nggak terlalu ngerti. Anda googling saja nanti cara menghitung penyusutan. Jadi Anda mau cari cara rumit, berbelit-belit, cara akuntansi,
cara apa, silakan. Tapi saya usulkan kalau Anda menghitungnya dengan cara yang lain. Jadi ini biaya yang jarang sekali dihitung, itu fakta, kenyataan ya. Sering kali diabaikan. Kenapa saya tahu? Karena jarang sekali orang menabung. Tabungan itu adalah terkait dengan biaya penyusutan di laundry. Anda boleh tanya lah, atau Anda sendiri kalau pengusaha laundry, saya tanya dengan jujur, apakah Anda menabung biaya penyusutan mesin Anda? Kalau enggak, berarti Anda termasuk dari 1 dari 8 tadi ya. Kalau iya, berarti Anda 1 dari 2 itu ya. Karena 20% yang melakukannya, 80% tidak melakukannya. Itu fakta pertama. Fakta kedua adalah, usulan saya yang kedua adalah, kalau seandainya Anda sudah mengukur itu dengan cara seperti itu, usul saya Anda perbaiki sedikit dan menghitungnya bukan berdasarkan usia tahun, tetapi dengan jumlah pemakaian. Berapa kali pakai, gitu ya. Misalnya mesin rumahan itu diproyeksikan dipakai di rumah 2 kali sehari. Sehingga mesin itu dirancang begitu rupa sehingga bisa tahan misalnya masa garansi sampai mesin-mesin tertentu. Kalau Anda lihat kan, Anda pergi ke toko-toko mesin, garansi 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun itu kalau dibagi 120 bulan. Tetapi 120 bulan itu dengan asumsi dipakai misalnya 2 kali sehari. 120 bulan. Ya kan? Nah, Anda kalikan saja. Matematika sederhana aja. Berarti kalau Anda pakainya bukan 2 kali sehari, tapi Anda pakainya 10 kali sehari, nah itu pasti tidak 10 tahun. Jadi lebih baik Anda bermain dengan jumlah pakai. Saya kasih ilustrasi. Misalnya katakanlah sebuah mesin rumahan itu bisa dipakai 5.000 kali. Sesudah dipakai 5.000 kali, dia akan problem terus. Mesti ganti ini, ganti ini, ganti ini, ganti ini, yang kalau Anda pelihara terus akan lebih mahal nanti jumlahnya. Mending ganti baru. Gitu ya. Jadi misalnya, ini misal saja ya, 5.000 kali. Mesin rumahan kok ya. 5.000 kali pakai. 5.000 kali, oke. Berarti kalau seandainya Anda pakainya 1 hari 10 kali pakai untuk kepentingan laundry. Biasanya kalau laundry rumahan itu dengan dipakai untuk laundry, garansinya semua hilang. Ya. Nah, tapi kita balik lagi ke 5.000 kali pakai. Kalau 10 kali Anda pakai, karena bisnis Anda bagus, 10 kali berarti 5.000 bagi 10 sehingga berapa tuh? 500 ya. Berarti Anda bisa memakainya sepanjang 500 hari. Karena 10 kali sehari. 500 hari Anda pakai. Nah, kalau Anda pakai 500 hari, itu kan berarti udah sampai 2 tahun. 1 tahun 365 hari. Berarti nanti sebelum 2 tahun Anda harus sudah punya uang untuk beli mesin baru. Atau kalau tidak, Anda harus sudah siap dana untuk servis yang bisa servis berat kategorinya. Ganti tabung misalnya, atau alat-alat tertentu di dalamnya. Nah, itu mesti disisihkan. Ya. Jadi, Anda tahu kapan Anda ganti mesin. Tapi kalau seandainya Anda tahu bahwa pemakaiannya bisa 10.000 kali, nah berarti kan lebih lama, gitu ya. Nah, mesin-mesin komersial menjanjikan umumnya, yang bukan rumahan, menjanjikan umumnya itu 15.000 kali pakai. Ya. Nah, tetapi kebanyakan kalau Anda tanya, nggak semua, bahkan nggak semua penjual mesin itu bisa dengan firm, bisa dengan apa? Bisa dengan sangat meyakinkan mengatakan ini bisa dipakai sekian ribu kali. Saya nggak tahu itu kenapa. Apakah fakta itu satu hal yang mesti ditutupi, disamarkan atau apa? Saya kurang paham juga sih. Tapi Anda bisa mencarinya kepada orang-orang yang belajar banyak dalam soal itu, orang-orang bengkel teknisi yang menangani hal itu. Kalau dia belajarnya baik, biasanya dia punya jawaban-jawaban yang cukup akurat. Ya. Jadi yang kedua, Anda melihat pemakaiannya berapa.
Sehingga kemudian kalau seandainya Anda tahu pemakainya berapa kali, entah 5.000 kali, entah 10.000 kali, entah 15.000 kali, entah berapapun itu, poin saya adalah Anda bisa mulai menyisihkan itu. Dan saya selalu anjurkan, sisihkan dana penyusutan mesin itu mingguan atau paling lambat bulanan. Kenapa? Karena mesin itu pasti harus diganti pada waktunya. Nah, ini saya bicara biaya besarnya aspek mesin kan. Tapi itu juga berlaku untuk semua alat perlengkapan laundry Anda. Misalnya boiler kalau Anda memakai setrika uap. Misalnya meja setrika kalau Anda memakai meja setrika dengan mutu tertentu, paling tidak lapisan atasnya itu busanya atau sekedar kain penutupnya atau apa, itu semua punya usia pakai gitu. Dan itu harus disiapkan dananya supaya bisnis Anda bisa terus sehat, bahkan segar bugar. Jadi, kapan mengganti mesin? Kapan mengganti boiler? Kapan mengganti meja? Kapan kalau perlu mencat ulang outlet Anda sehingga tetap fresh, cantik. Kapan ganti susunan layout, kapan? Nah, itu semua mesti direncanakan dan itu semua tidak pernah gratis. Itulah pentingnya menata keuangan outlet laundry Anda. Itulah pentingnya menyisihkan rekeningnya khusus supaya Anda punya dana untuk membuat laundry Anda betul-betul sehat, bugar, maju, dan berkembang. Deal ya, sukses besar untuk Anda.